Halo guys, pertama kali aku akan memperkenalkan diri. Aku adalah Mr. Miss. Aku di sini akan menceritakan sebuah film horor yang berasal dari Indonesia. Alur film ini adalah seorang anak kecil yang sudah meninggal, tetapi sang ibu tetap menjaga dan tetap percaya bahwa si anak kecil tersebut tetap hidup. Sebelum aku lanjut film ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar tidak ketinggalan film ini. Film ini berjudul Wengi Anak Mayit. Di awal cerita, seorang anak kecil dia lagi bersedih karena dia akan pindah ke kampung halaman. Anak kecil tersebut bernama Bella dan ibunya bernama Dewi. Si Bella pun tidak mau untuk ikut ibunya ke kampung halaman karena dia tidak memiliki teman di sana. Tetapi ibunya berusaha meyakinkannya. Akhirnya sang anak mau untuk tinggal di kampung halaman. Dan setelah mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya juga mereka sampai di kampung halaman. Dan konon, rumah ini adalah rumah warisan nenek Bella yang sudah tidak ditempati puluhan tahun. Dan rumah tersebut hanya dijaga oleh ibu paruh-baya yang bernama Mbok Ratmi. Setelah mereka sampai, mereka disambut oleh Mbok Ratmi. Bella pertama kali masuk, dia langsung naik ke atas ke ruangan di mana tempat tidur Bella yang akan ditempati. Sedangkan ibunya yang masih berada di bawah, dia tanpa disengaja, dia melihat ruangan rahasia yang telah dikunci memakai rantai. Tetapi sebelum dia menyentuhnya, dia dilarang oleh Mbok Ratmi. Jangan pernah menyentuh ruangan itu. Untuk malam pertamanya, Bella merasakan bahwa rumah ini tidak nyaman dan sangat menyeramkan. Dia berkata kepada ibunya. Tanpa disengaja, si Bella melihat sosok menyeramkan yang sedang duduk di kursi goyang. Dia bertanya ke Mbok Ratmi, siapakah itu Mbok? Tetapi Mbok Ratmi menjawab, tidak ada siapa-siapa. Lalu Mbok Ratmi langsung pergi, meninggalkan ruangan tersebut. Di keesokan harinya, saat Bella bangun tidur, dia melihat sesosok anak kecil yang membawa boneka di halaman rumahnya. Lalu dia memanggil Bella untuk turun untuk menemuinya. Lalu mereka berkenalan. Ternyata nama anak tersebut adalah Ayu, yang telah lama tinggal di rumah tersebut. Di suatu ketika, sang ibu keluar dan Bella di rumah sendirian. Dia sedang bermain bersama si Ayu. Dan setelah ibunya datang, dia kaget melihat anaknya yang sudah berada di tangga. Dia hampir melompat. Si Bella tidak sadar karena si Ayu sedang merujuk dia untuk cepat-cepat segera melompat dari atas tangga. Untungnya sang ibu cepat tanggap untuk menahannya agar tidak melompat, tetapi si Ayu tetap membujuk Bella agar melompat dari atas tangga. Dan di lain waktu, tanpa disengaja Bella pun menemukan ruangan rahasia yang sedang terbuka, dan tanpa disengaja dia menemukan Ayu yang sedang bermain di dalam. Dan Ayu pun berkata kepada Bella bahwa rumah ini adalah ruangan milik Ayu. Lalu Bella pun penasaran. Dan ternyata di dalam ruangan tersebut ada sosok wanita yang berjubah merah yang sedang duduk di kursi roda. Dia pun Si Ayu memperkenalkan kepada Bella bahwa ini adalah ibuku. Dan sosok wanita berjubah merah pun menjelaskan bahwa dia akan bersama Bella selamanya di ruangan ini. Bella pun mengucapkan janji yang tanpa disengaja adalah perjanjian setan bersama Ayu dan juga ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun mencari si Bella. Karena ruangan rahasia itu terbuka, si ibu Bella pun mengintip. Ternyata si Bella sudah ada di dalamnya. Lantas si ibunya pun marah
dan menegurnya agar tidak memasuki ruangan terlarang tersebut. Karena si Bella sudah mengucapkan janji kepada setan tersebut, setan pun tidak terima melihat Bella dimarahi oleh ibunya. Lalu si setan tersebut menyerang ibunya secara langsung. Bella dan Ayu pun semakin hari semakin dekat dan mereka selalu bermain bersama. Dan tiba-tiba sosok hantu yang berjubah merah ada di samping ibu Bella. Tanpa disengaja dia mendapatkan serangan lagi. Semenjak perjanjian tersebut, rumah ini semakin menyeramkan. Tanpa disengaja, ibu Bella yang sedang berjalan menemukan foto di dinding, yaitu foto sosok perempuan yang sedang duduk di kursi roda bersama anak kecil. Dan itu adalah Lastri dan Ayu. Dia meninggal dalam keadaan mengenaskan di rumah tersebut. Esokan harinya, ibu Bella pun tepat-tepat menyadari dan ingin pergi dari rumah tersebut karena sudah merasa tidak nyaman. Dia memaksa Bella yang sudah betah ingin tinggal di rumah tersebut untuk tetap meninggalkan rumah ini. Tetapi Bella tidak mau dan bersikeras untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Karena sang ibu maksa, akhirnya pun Bella kerasukan roh jubah merah sehingga ibunya terpental. Semenjak kejadian tersebut, si ibu Bella menghubungi temannya yang berada di kota. Dia meminta pertolongan kepada temannya untuk mencarikan paranormal yang bisa melawan hantu jubah merah yang telah merasuki Bella. Dan tak lama kemudian paranormal tersebut datang. Dia memeriksa keadaan Bella yang tak sadar selama 2 hari. Setelah memeriksa Bella, sang paranormal terkejut dengan apa yang dia rasakan. Dia merasakan bahwa ada roh jahat di dalam tubuh Bella. Lalu ibu Bella pun bertanya kepada paranormal, kenapa kok bisa sampai ada roh jahat di dalam tubuh Bella? Ternyata sang paranormal pun menjelaskan karena si Bella pernah melakukan perjanjian setan dengan si jubah merah. Si ibu Bella pun shock mendengar penjelasan sang dukun. Dan di lain waktu, rumah tersebut kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut bernama Bagas. Dia adalah kekasih dari ibu Bella saat ini. Dia bertujuan untuk menjemput, untuk membawa ibu Bella dan Bella ke kota lagi. Dan ibu Bella pun menjelaskan kepada si Bagas, jika si Bella keluar dari rumah ini, Bella akan koid selama-lamanya. Dan kedatangan Bagas pun tidak diterima baik oleh penghuni roh jahat di dalam rumah tersebut. Dia semakin hari semakin mendapatkan hantu teror dari roh jahat di rumah tersebut. Dia seringkali menemukan hal-hal aneh di dalam rumah tersebut. Semenjak kejadian, dia mengajak Bella dan ibunya keluar dari rumah tersebut. Karena si ibu Bella penasaran, dia selalu mencari bagaimana cara menemukan hantu yang ada di dalam rumah tersebut. Dan di lain waktu, sang paranormal pun datang kembali ke rumah tersebut untuk membantu ibu Bella menyelesaikan permasalahan dengan roh jahat. Dan sang paranormal pun melakukan kontak batin bersama si Bella, ingin mengetahui perjanjian apakah yang Bella lakukan dengan roh jahat di rumah ini. Dan ternyata sang dukun mendapatkan respon negatif serta perlawanan sengit dari
roh penjaga tubuh Bella, sehingga membuatnya terpental jauh ke atas. Ternyata usut demi usut, hantu berjubah merah itu adalah roh Lastri yang dulunya pernah melakukan perjanjian setan dengan suaminya untuk mendapatkan harta yang banyak. Namun, si Lastri tidak pernah menyetujui atas perjanjian itu. Dan akibatnya, si Lastri mendapatkan teguran keras dari suaminya. Jika tidak pernah menyetujui apa yang dilakukan suaminya akan membantainya. Alhasil, si Lastri pun berkata, "Aku tidak akan pernah menyetujuinya sampai kapanpun." Dan akhirnya sang suami juga membantainya. Sang suami tidak hanya membantai si Lastri, tetapi ia juga membantai si anaknya sendiri, yaitu si Ayu. Di lain itu, si Bagas pun juga mendapatkan sebuah teror. Setiap kali dia ingin menjemput si Bella dan ibunya, karena si hantu jubah merah tidak akan pernah rela jika berpisah dengan si Bella, karena sudah ada ikatan perjanjian antara si Bella dan roh jahat di rumah tersebut. Setiap dia datang menjenguk Bella dan ibunya, dia di rumah tersebut selalu mendapatkan musibah. Dia tidak akan hidup tenang di sana karena dia bertujuan untuk memisahkan si Bella dan ibunya. Dia selalu dihantui oleh hantu jubah merah. Di lain itu, Ibu Bella tidak sengaja menemukan sebuah kotak kuno yang berisi koran yang bertuliskan adalah pembantu jadi korban pembantaian sadis. Di situ terpampang foto Mbok Ratmi. Usut demi usut, ternyata Mbok Ratmi itu adalah arwah yang gentayangan. Di lain itu, si Ayu juga berusaha untuk membujuk Bella agar si Bella mau ikut sealam dengan Ayu dengan cara apapun. Tanpa disadari si Bella pun mau untuk menenggelamkan dirinya ke dalam air hingga tewas. Karena sang ibu marah, dia ingin menemui hantu roh jahat jubah merah dengan cara spiritual apapun. Dan pada akhirnya dia juga menemukan sosok hantu jubah merah yang meneror dirinya dan anaknya. Ternyata hantu jubah merah tersebut menyerangnya hingga terpental jauh. Dan akhirnya datanglah sosok nenek Bella yang merupakan roh baik hantu berjubah putih yang menolong Ibu Bella dari serangan jubah merah roh jahat. Dia pun terbang ke atas. Sang nenek pun berkata bahwa yang jahat adalah dia, bukan roh yang di dalam rumah. Dia adalah penyusup. Dan di akhir film, Ibu Bella membukakan pintu seorang tamu, dan dia adalah suami yang dahulu dia tinggalkan bersama si Bella. Dan ternyata si Bella adalah roh yang sudah bergantayangan. Dia mengalami sebuah insiden kecelakaan di beberapa tahun yang lalu. Dan Ibu Bella pun sekarang menjadi stres, selalu menganggap Bella masih ada dan selalu ingin membawanya pulang.
Si suami juga menjelaskan bahwa si Bella pun sudah tiada mulai terdahulu. Si suami datang ingin menjemputnya untuk membawa dia ke rumah sakit agar dia cepat sembuh. Sekian dulu dari Mr. Miss untuk menjelaskan film ini. Semoga kalian sehat selalu yang menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian bisa request apapun film yang ingin Mr. Miss jelaskan. Ditunggu film review selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.